Jika Anda menyadari adanya perubahan dalam perilaku istri Anda pada saat-saat intim, sama sekali tidak boleh untuk diabaikan. Ketika seorang wanita mulai berselingkuh, tubuhnya dapat mengungkapkannya, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sayangnya, banyak pria tidak menyadarinya sampai momen-momen terakhir ketika semuanya sudah terlambat. Dalam video ini saya akan membahas 7 tanda yang diperlihatkan seorang wanita di ranjang ketika dia tidak lagi setia, agar Anda tidak terlalu lama berada dalam kegelapan. Dan ini bukanlah spekulasi sembarangan, melainkan sinyal psikologis yang sangat nyata. Jika Anda tidak menangkapnya tepat pada waktunya, Anda akan dihadapkan pada pertanyaan tentang kapan dia berselingkuh. Namun, ada satu tanda yang sangat jelas. Nomor 1, yang baru disadari oleh banyak pria ketika sudah sangat terlambat. Karena saat seorang wanita mulai berselingkuh, dia sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Mari kita mulai dengan tanda pertama yang, meskipun tampak sepele, sebenarnya merupakan peringatan serius yang tidak boleh diabaikan. Tanda nomor 7 adalah menghindari kontak mata pada momen-momen paling intim. Salah satu sinyal paling halus namun sangat mengungkap adalah ketika seorang wanita menghindari tatapan mata Anda secara langsung saat berdekatan. Mungkin ini tampak remeh, tetapi sebenarnya itu adalah cara bawah sadarnya untuk menjauh secara emosional. Kontak mata adalah salah satu alat paling kuat untuk membangun koneksi antara dua orang, khususnya di ranjang. Jika dia secara konsisten menghindarinya, itu bukanlah suatu kebetulan. Dia sedang menyembunyikan sesuatu, mungkin rasa bersalah, mungkin ketidakpedulian, atau yang terburuk, dia tidak lagi merasakan emosi apapun terhadap Anda. Ini biasanya terjadi ketika pikiran, hasrat, dan kesetiaannya sudah terfokus pada pria lain. Bukan hanya tatapannya yang penting, tetapi juga apa yang disampaikannya. Jika dia memalingkan wajah, menundukkan matanya, atau menutupnya, itu berarti ada sesuatu yang tidak ingin dia perlihatkan kepada Anda. Ketika hal ini terjadi, Anda sedang menghadapi salah satu tanda awal perselingkuhan seorang wanita yang tidak disadari oleh banyak pria. Namun, jika jarak ini terasa dingin, bersiaplah untuk sinyal berikutnya, yang bahkan lebih nyata dan lebih menyakitkan. Sinyal nomor 6, penarikan kasih sayang setelah berhubungan seks. Jika Anda memperhatikan bahwa ekspresi kasih sayang yang ditunjukkannya segera setelah keintiman menjadi berkurang, ini adalah sebuah sinyal yang patut untuk dicermati. Yang kita bicarakan di sini bukan sekadar perubahan suasana hati, melainkan sebuah pola perilaku yang jelas. Dia memutar badan, berpakaian dengan cepat, menghindari pelukan, atau bahkan diam-diam bangun dari tempat tidur. Sikap dingin yang tiba-tiba ini tidaklah normal, terutama jika sebelumnya dia penuh perhatian dan mencari ikatan emosional. Penarikan kasih sayang setelah berhubungan intim seringkali menunjukkan sebuah keterputusan emosional yang mendalam, yang mengisyaratkan bahwa hubungan Anda telah berubah. Mungkin dia tidak lagi melihat Anda sebagai tipe pria yang ingin dia ajak berbagi sesuatu yang lebih dari sekadar keintiman fisik, atau bahkan lebih buruk, dia sedang mencurahkan perasaan sejatinya kepada orang lain. Ketika seorang wanita menolak kasih sayang, dia tidak hanya menolak momen keintiman, dia dengan sengaja menciptakan jarak emosional. Dan jarak seperti itu jarang terjadi secara kebetulan. Ini adalah salah satu tanda perselingkuhan emosional atau fisik yang paling umum. Berbicara tentang kepura-puraan, sinyal nomor 5 membawanya ke tingkat yang sama sekali baru. Sinyal nomor 5 adalah ketertarikan yang dipura-purakan atau reaksi yang berlebihan. Ketika seorang wanita mulai berpura-pura tertarik atau dengan sengaja melebih-lebihkan reaksinya di ranjang, itu adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang salah. Kita tidak sedang membicarakan ekspresi kenikmatan yang tulus. Ini lebih merupakan sebuah acting, desahan yang dibuat-buat, emosi yang berlebihan, dan gerakan yang tampak dipaksakan dan tidak terjadi secara spontan. Drama seksual ini seringkali dimaksudkan bukan untuk menyenangkan Anda, melainkan untuk mengalihkan perhatian Anda. Ini adalah sebuah upaya untuk menyembunyikan keterputusan emosional yang nyata, atau kurangnya hasrat yang sejati. Bagaimana Anda bisa tahu jika seorang wanita berpura-pura di ranjang? Ketika apa yang dulu terasa alami,
kini terasa dipaksakan. Ketika Anda merasa tidak ada koneksi nyata, hanya sebuah koreografi yang kosong. Dalam banyak kasus, ini adalah salah satu tanda perselingkuhan yang paling jelas. Karena seseorang yang benar-benar ingin bersama Anda tidak perlu berpura-pura. Namun, ketika preferensi di ranjangnya berubah tanpa penjelasan apapun, itu berarti ketertarikannya pada Anda mulai memudar. Sinyal nomor 4 adalah perubahan mendadak dalam preferensi intim. Jika Anda menyadari preferensinya tiba-tiba berubah tanpa diskusi sebelumnya atau perkembangan alami dalam hubungan Anda, ini patut dikhawatirkan. Yang kami maksud bukanlah eksplorasi bertahap, melainkan perubahan mendadak yang tidak sejalan dengan preferensi sebelumnya. Tiba-tiba dia ingin mencoba sesuatu yang baru, meminta praktik yang belum pernah dia sebutkan sebelumnya, atau mengadopsi posisi yang tampaknya telah dia pelajari, tetapi tidak bersama Anda. Bagaimana dia mempelajarinya? Mengapa sekarang? Perubahan-perubahan ini mungkin tampak positif, tetapi tanpa adanya ikatan emosional, perubahan tersebut justru jelas menunjukkan adanya pengaruh eksternal. Seringkali, perubahan semacam ini terjadi akibat kontak baru-baru ini dengan orang lain. Untuk mengilustrasikan hal ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata. Teman saya memiliki hubungan yang stabil, tetapi pacarnya pergi untuk perjalanan bisnis selama 3 bulan. Sebelumnya, menurutnya, dia tidak tahu bagaimana cara memuaskannya. Tetapi ketika dia kembali, dia tiba-tiba menjadi seorang ahli sejati. Teman saya terkejut. Ketika ditanya, dia menjawab dengan menghindar. Perubahan yang tidak dapat dijelaskan seperti itu adalah jeritan diam-diam bahwa ada sesuatu yang salah. Menurut Anda, bagaimana dia tiba-tiba mengetahui semua ini? Sekarang kita sampai pada sinyal ketiga yang paling munafik dan manipulatif dari semuanya. Sinyal nomor 3. Mencari keintiman hanya ketika itu nyaman baginya. Ini sering terjadi ketika sebuah perselingkuhan berlangsung. Jika dia hanya menginginkan keintiman ketika itu nyaman baginya, maka Anda berurusan bukan dengan hasrat yang tulus, tetapi dengan manipulasi emosional yang dirancang dengan cermat. Ini adalah bentuk manipulasi yang diam-diam. Ketika dia mendatangi Anda bukan untuk koneksi atau ketertarikan yang sejati, melainkan pada saat-saat ketika dia perlu menghilangkan kecurigaan Anda atau mengalihkan perhatian Anda. Dia menjadi perhatian dan tersedia setelah sebuah pertengkaran yang menegangkan atau ketika Anda mulai memperhatikan keanehan dalam perilakunya. Dan kemudian Anda, setelah merasa lega, berpikir semuanya baik-baik saja. Perilaku ini tidak didorong oleh cinta, tetapi oleh rasa bersalah atau kenyamanan. Dia tahu bahwa menunjukkan kasih sayang dapat membungkam pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin mulai merasa bersalah, seolah-olah semuanya hanya khayalan Anda. Namun, keintiman yang dipaksakan ini bisa jadi menyembunyikan sebuah pengkhianatan, sebuah perselingkuhan emosional atau fisik yang lebih dia sukai untuk disembunyikan daripada diakui. Ini adalah salah satu tanda perselingkuhan yang paling berbahaya, karena tidak hanya memengaruhi tubuh, tetapi juga pikiran dan niatnya. Jika ini sudah membuat Anda bertanya-tanya, maka sinyal nomor 1 akan sepenuhnya mengubah persepsi Anda, karena ini adalah sinyal yang paling jelas dan paling nyata. Namun sebelum kita membahasnya, mari kita lihat salah satu tanda paling umum yang hampir tidak ingin diakui oleh siapapun. Sinyal nomor 2, dia tidak pernah lagi berinisiatif. Jika dulu dia aktif secara intim, dan sekarang tiba-tiba berhenti, itu bukan hanya kelelahan atau stres. Ini adalah sinyal yang jelas bahwa hasratnya tidak lagi terfokus pada Anda. Spontanitas dan keintiman telah lenyap. Semuanya pasti datang dari Anda. Dan ketika Anda mencoba mengambil inisiatif, reaksinya dingin atau menghindar. Ketiadaan minat yang aktif ini menunjukkan sebuah keterputusan emosional yang mendalam. Seringkali, perilaku ini terjadi ketika hasratnya terfokus pada pria lain yang membangkitkan percikan yang sama, seperti yang pernah dia rasakan bersama Anda. Dan Anda dapat dengan jelas merasakannya. Bukan karena dia mengatakannya, tetapi karena tubuh dan perilakunya tidak lagi mampu menipu. Apa yang dulu terasa alami kini menjadi sebuah rutinitas yang dipaksakan atau sekadar keheningan yang canggung. Ketidakmampuan untuk mengambil inisiatif bukan sekadar ketidakpedulian,
Itu adalah sebuah ketiadaan. Dan ketiadaan ini berbicara lebih keras daripada 1000 permintaan maaf. Sekarang kita sampai pada sinyal nomor 1 yang tidak memerlukan banyak penjelasan, karena hanya dapat dirasakan dan menyebabkan rasa sakit yang nyata. Sinyal nomor 1, Anda merasa seperti orang asing di ranjang Anda sendiri. Aku kasihan padamu. Ini bukan lagi tentang seks, bukan lagi tentang pelayanan atau kata-kata. Ini tentang sebuah ketiadaan, sebuah kehadiran yang kosong yang ada di sampingmu, tetapi tidak lagi bersamamu. Tidak ada hasrat, tidak ada koneksi, tidak ada jiwa. Kau berbaring di sampingnya, tetapi kau merasa sendirian. Caranya menyentuhmu telah berubah, atau dia hanya diam. Dia tidak lagi menatapmu, tidak lagi mencari tatapanmu, tidak lagi merespons, dan kau merasakannya dengan jelas, meskipun sebenarnya kau ingin mengabaikannya. Ini adalah sinyal yang paling menyakitkan, karena tidak dapat dipalsukan. Ketika seorang wanita sudah bersama pria lain, tubuhnya diam, tetapi di dalam dia berteriak. Apa yang dulunya sebuah gairah kini telah menjadi sebuah kewajiban.